Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kabar dan kejadian untukmu di bulan Mei. Seperti apakah yang terbaca energi kamu di bulan Mei? Kita akan cek di sini bersama-sama ya. Tapi ingat buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, sebelumnya aku bacakan tentang general kamu ya, karena di sini aku akan baca tentang percintaan juga, asmara, serta keuangan ya, dan karir itu secara detail. Nah, di awal ini aku akan baca tentang bacaan general kamu, energi general kamu. Oke, bayangkan energi apa yang akan muncul di sini untuk kamu di bulan Mei. Dan ini energi banyak orang, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini bukan milik kamu ya. Kita akan coba cek bagaimana energi general kamu di sini. Ada change, ada perubahan. Ya, I understand that nothing can grow or evolve without movement. Jadi akan ada perubahan nih dalam hidup kamu. Dan kamu akan bisa memahami bahwanya segala sesuatu itu bisa berubah. Dan bisa, intinya apa ya, ada harapan-harapan, itu mungkin akan jadi nyata di sini oleh kamu. Ya, dan kamu akan bisa memahami. Dan semua itu mungkin berkat kerja keras kamu, dan keinginan kamu sendiri. Ya, ini banyak halnya ya, mungkin dalam hal percintaan kah, atau dalam uh, keuangan kamu kah, finansialnya kamu kah, itu pasti akan ada perubahan ya, seperti itu. Nah, kalau aku lihat di sini berikutnya ada kartu service. I feel good when I can help other. Jadi ini seperti service ya, pelayanan gitu ya. Nah, jadi di bulan Mei nantinya kamu akan bisa ataupun akan ngerasa hidup kamu itu akan lebih baik, atau kamu akan ngerasa puas saat apa? Saat bisa membantu orang lain. Nah, jadi mungkin aja selama ini kami tuh kayak nggak pernah nih untuk kepikiran membantu siapapun. Tapi nanti di bulan Mei kamu akan lebih berempati kepada orang-orang di sekeliling kamu. Siapa mereka yang butuh bantuan, kamu akan selalu membantu. Kamu akan tergugah hatinya untuk membantu mereka. Dan itu akan membuat kamu merasa puas, merasa kayak ada kebahagiaan tersendiri gitu loh. Ya, saat membantu orang itu. Inilah energi kamu. Ya mungkin saja kamu tahu, kalau aku melakukan hal yang baik, kalau aku selalu berpikir positif, oke, otomatis aku pasti akan mendapatkan hal-hal yang baik juga. Nah, itu gambaran kamu ya. Jadi aku merasa kamu itu akan menjadi seseorang yang benar-benar berubah, bertransformasi nantinya di bulan Mei. Ya, gitu. Ini ada humor. I chose to focus on the lighter side of life. Jadi kamu ini ya di bulan Mei nantinya akan membuat hidup kamu itu enjoy. Tidak terlalu memikirkan inilah, memikirkan itulah, ya. Dulu sih mungkin iya, eee, punya masalah aja sedikit, kami tuh kepikiran, gimana ya menyelesaikannya, gimana ya caranya gitu ya. Terkadang kami tuh kayak punya kekhawatiran tersendiri di dalam diri kamu. Itu punya, karena apa ya, karena mungkin saja dulunya itu kamu, kayak ngerasa nggak percaya diri, kamu dulunya ngerasa nggak mampu ya, kamu ngerasa dulunya itu menjadi orang kecil gitu ya. Tapi sekarang kamu sudah mulai punya kepercayaan diri yang cukup, bagus dan kamu akan membuat hidup kamu akan lebih enjoy. Apalagi di bulan Mei nantinya, kamu akan benar-benar berusaha untuk melakukan itu semua. Itu, apa ya, kayak tujuannya adalah untuk mencari kebahagiaan, kebahagiaan diri sendiri, kata. Jadi kamu tidak akan mau ribet-ribet. Contoh misalnya, ada misalnya orang-orang, teman-teman kamu ya, yang toksik, atau pasangan kah, atau pekerjaan yang benar-benar membuat kamu merasa kayak jenuh gitu ya. Nah, kamu tidak akan ambil pusing lagi. Kamu tidak akan berpikir bahwasanya harus bertahan, harus memperbaiki, karena kamu sudah sering memperbaiki hubungan itu ya. Tapi ternyata nggak juga ada perubahan, makanya di situ kamu merasa kayak khawatir, "Oh, aku khawatir jika aku bertahan," gitu ya. Nah, sehingga dengan begitu akhirnya kamu bisa melepaskan.
Kamu tidak akan mengalami kekhawatiran lagi dengan hubunganmu seperti itu. Karena mungkin kamu merasa, "Oh, aku orang yang mampu kok melakukan segala sesuatunya sendiri," gitu. "Aku cukup surrender, berserah kepada Tuhan." Nah, maka dengan itu, Tuhan akan selalu berada di samping aku. Ya, sandaran aku adalah kepada Tuhan. Aku tidak mau bersandar lagi kepada siapapun. Karena jika kita berharap atau bersandar kepada manusia, ya kita akan kecewa. Karena manusia ya sifatnya enggak, ya tidak seperti Tuhan gitu loh. Tuhan kan yang memiliki semua ini, dan Tuhan bisa merubah apapun gitu loh. Dan Tuhan tidak akan menyia-nyiakan umatnya juga. Selagi kita berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan berusaha ya, maka Tuhan akan berikan apa yang kita butuhkan. Ya, nah jadi disinilah mungkin di bulan Mei nantinya kamu akan lebih surrender, dan akhirnya kekhawatiran kamu itu akan hilang, ketakutan kamu akan hilang. Ya, karena kamu tahu, ngapain juga aku takut sama si A, ngapain juga aku takut sama si B gitu ya. Kan mereka nggak ada apa-apanya. Yang perlu kita takutkan hanyalah kepada Tuhan, ya. Nah, di situ kamu mulai berpikir untuk, ya aku jalanin aja deh hidup aku ini se-enjoy mungkin. Jadi kamu akan ngerasa lega nantinya. Oke. Di sini ada pride. I love myself and I see myself in everyone. Dan di sini ada satu kebanggaan dalam diri kamu. Kamu akan bangga dengan diri kamu nantinya. Dan I love myself, kamu akan mencintai diri kamu sendiri ya. Dan terkadang kamu juga melihat diri kamu di dalam diri orang lain gitu loh. Terkadang begini ya, orang lain itu sebagai inspirasi bagi kamu, sebagai motivasi kamu untuk bisa merubah hidup kamu gitu loh. Karena selama ini banyak orang-orang yang kamu lihat itu hidupnya kayak enjoy banget, tidak ada masalah, tidak ada problem gitu ya. Kayaknya baik-baik saja di hidup mereka, apalagi teman-teman kamu di sekeliling kamu. Kayaknya mereka tidak punya masalah, tidak kekurangan, terus mereka kayaknya tidak pernah bersedih gitu ya. Ya, mungkin di situ kamu mulai termotivasi, apa sih yang mereka lakukan? Ternyata cerita punya cerita, kamu juga mencari tahu nih tentang mereka ya. Mereka juga punya masalah, terkadang bahkan lebih parah dari kamu. Tapi mereka bisa menyelesaikannya dan bisa menutupinya dan bisa membuat hidup mereka itu tidak tergantung kepada masalah. Tapi bagaimana cara menyelesaikannya dan membuat hidup ini enjoy gitu loh ya. Nah, jadi itu mungkin nantinya yang kamu dapatkan sebagai inspirasi bagi kamu ya. Dan kamu coba untuk hidup kamu itu lebih enjoy lagi. Ya, tidak mikirkan yang aneh-aneh, yang berat-berat itu ya udah gitu. Ya. Nah, sekarang aku akan lihat tentang percintaannya kamu. Seperti apakah percintaan yang akan terbaca untuk kehidupan kamu di sini? Kita akan coba sabar katanya. Fokuskan dia ya. Orang yang kamu pikirkan, orang yang kamu harapkan, ataupun orang yang kamu manifestkan ya. Entah itu pasangan kamu sendiri, suami, istri, atau pacar gitu ya, atau TTM, ataupun siapa. Kita akan coba lihat ya energi percintaannya kamu. Apakah yang akan terbaca? Oke. Apakah yang akan terbaca? Kita nanti juga akan lihat inisialnya ya. Siapa inisialnya. Kalau kamu kelamaan boleh di skip ya untuk shuffle-annya. Oke, wow. Aku melihat di sini ada seseorang yang mungkin akan datang ke dalam hidup kamu. Dan seseorang ini seperti ingin make memories ya. Dan ini dia ternyata orang yang akan merubah diri dia itu dari masa lalu dia hingga sekarang itu akan jauh lebih baik gitu loh. Karena di sini ada learn from the past. Dia banyak belajar dari masa lalu sehingga akhirnya dia itu menjadi yang terbaik bagi kamu nantinya. Nah, jadi mungkin saja ini ada dua alternatif. Entah dia itu mantan kamu yang sudah menyakiti kamu, ya, dia ingin kembali ke kamu, atau ini adalah orang baru yang mana dia punya masalah di masa lalunya dia, di mana dia kayak disakiti atau dikhianati, ya, ada hubungan dia sudah berakhir, dan di sana dia dapatkan banyak pelajaran. Sehingga dengan menemukan kamu, dia akan banyak belajar, lebih banyak menghargai hubungan ini nantinya, begitu ya. Dan aku juga melihat ya di sini, seseorang ini sebenarnya healing heart, dia mencoba untuk menyembuhkan hatinya dia. Ya, mungkin saja dia yang dikatakanlah, dia itu mungkin pasangan kamu dulunya yang sudah menyakiti kamu. Dan mungkin saja dia sudah disakiti juga oleh seseorang ya, yang bukan kamu, selain kamu ya. Dan dia mencoba untuk menyembuhkan. Ternyata seseorang yang mungkin menjadi orang ketiga di antara kamu dengan dia dulunya, itu
toxic gitu loh. Makanya di sini ada freedom from toxic. Dia seperti ingin lepas dari orang toxic. Ternyata kamu yang terbaik, itu anggapan dia ya. Nah, tapi jika dia itu adalah orang baru bagi kamu ya, dia juga pernah hatinya hancur oleh seseorang, pasangannya gitu ya. Pasangannya itu yang juga mungkin menjadi orang toksik dan dia pengen lepas. Hati kata sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Kamu berdealing dengan siapa, terkoneksi dengan siapa gitu ya. Jika kamu menginginkan orang lama, orang di masa lalu ya mungkin itu dia gitu ya. Jadi seseorang ini seperti ingin menyembuhkan luka batinnya. Nah, dia pengen membuat kenangan lagi bersama kamu. Dia seperti ingin menjalin satu hubungan lagi bersama kamu di sini. Oke, dan ternyata wow, luar biasa ya. Memang di sini not enough ya. Sempat sih dia frustasi dengan kondisi dia saat ini, frustasi dengan hubungan yang dia jalani, makanya dia lebih melepaskan. Ya, kenapa dia melepaskan juga? Karena dia nggak tahan, dia frustasi, dia jenuh, dia capek ya. Dan di sini akhirnya dia akan melewati fase baru, ada new fase. Mungkin saja saat bertemu dengan kamu dia kayak ngerasa, oh ini kehidupan baru aku. Aku ketemu dengan kamu gitu loh. Kamu itu kayak renew, transformation, ada growth, ada pertumbuhan dalam dalam cinta yang dia miliki ya. Mungkin saja kalau ini orang lama dia kayak cinta itu makin tumbuh ke kamu. Makanya dia lebih memilih untuk bersama dengan kamu mengawali fase baru gitu loh. Ya, mungkin dengan versi terbaru, dengan kepribadian dia atau karakter dia yang baru atau dia memang sudah bertransformasi. Ya, baik itu dia orang bapak ataupun dia orang baru di sini bagi kamu, oke? Nah, di sini benar-benar seperti fase baru yang dia harapkan itu ternyata ya dia melihat kamu itu soulmate. Dia kayak ngerasa aja kalau aku dengan kamu itu kok ngerasa ada soul connection-nya gitu loh. Kuat banget ya. Seolah-olah aku itu kayak ya ingin segera untuk berkomitmen dengan kamu. Aku segera ingin menikah dengan kamu. Ada wedding ring. Ya. Jadi seseorang ini seperti menginginkan untuk ya segera menikah karena kalau ditunda-tunda mungkin saja dia juga punya pengalaman nih. Ditunda-tunda untuk weddingnya, untuk pertunangannya, untuk komitmennya ya pada akhirnya nggak jadi. Namun kembali kita kepada takdir. Mungkin saja dia bukan takdir kamu. Ya karena Tuhan pasti punya cara untuk memisahkan kita ya dengan orang yang bukan jodoh kita. Tapi kalau dia akan jadi jodoh kita, Tuhan punya cara untuk menyatukan kita, ya. Apapun caranya itu, walaupun kamu di ujung dunia, dia di ujung kulon gitu ya, kamu pasti akan bertemu. Apapun itu, Tuhan punya cara. Jadi sekarang surrender, yakinkan kepada Tuhan. Jadi kamu jangan khawatir tentang jodoh yang akan segera kamu miliki ini ya. Buat enjoy hidup kamu ya. Oke, ini kamu akan menikah. Kita akan coba lihat inisial dia siapa. Siapakah dia yang mungkin akan menjadi jodoh kamu inisialnya? Dan dia itu siapa ya? Kita akan coba ambil 3. Ini udah. Nah, ini yang pertama ada N yang pernah abaikan kamu ya. Mungkin seseorang ini juga pernah abaikan kamu. Awalnya dia suka kamu, tapi tiba-tiba kayak berpaling atau kamu suka dia, tapi dia mengabaikan. Cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya ceritanya ya. Namun di sini pada akhirnya kamu akan menjadi soulmate. Ya, itu cara Tuhan yang aku katakan tadi. Cara Tuhan membolak-balikkan hati manusia yang pada awalnya mungkin dia tidak suka, membenci atau bahkan sering berantem gitu ya. Tahu-tahu jadi jodoh ya. Nah, di sini ada inisialnya Q dan R, orang baru, kenalan teman ya. Ada berapa dari kamu di sini mungkin dia itu adalah kenalan baru kamu, dikenalin oleh teman ya. Q dan R inisialnya. Ini ada D dan Y. Wah, tetangga. Siapa nih yang punya tetangga yang begitu mencuri hati kamu? Oke, semoga akan jadi jodoh kamu ya. Oke, aku kalau dengar tetangga ini lucu banget ya. Nggak tahu ya kenapa. Cuaca panas banget ya. Beberapa 1 bulan ini panas banget. Jadi buat teman-teman jangan lupa banyak-banyak minum air putih. Ini ada G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Wah, luar biasa. Follow your heart. Nah, dia follow your heart. Nge-follow hati kamu lagi dia ngikuti hati kamu lagi dia ya. Jadi ada seseorang yang mungkin sudah menyakiti kamu, akhirnya dia kembali ke kamu. Ini inisialnya G dan W. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu tarot seperti apakah yang akan terbaca lagi. Kita akan coba cek di sini ya. Teman-temanku, apakah yang terbaca untuk finansial kamu, finansial dan kesehatan kamu ya. Dan aku juga akan cek zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Wow, di sini ada The Chariot, ada Cancer, ini juga ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Five of Cups,
ini sebenarnya ya, memang terlihat ada kejenuhan ya di dalam diri kamu, di mana mungkin dalam finansialnya kamu itu seperti, "Oh, kok tidak ada perubahan ya?" Apalagi mungkin habis, lebaran ini keuangan aku makin menipis gitu ya, job-job aku agak sunyi ya gitu ya. Nah, ada begitu, kamu ngerasakan itu, tapi di sini seperti akan ada perubahan, mulai akan ada perubahan di sini ya. Di sini ada perubahan, benar-benar sangat berubah, seperti kamu itu menemukan kesempatan, menemukan peluang, dan itu akan kamu manfaatkan sebaik mungkin ya. Eee, ini juga ada Four of, Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Nah, ini sama dengan surrender. Nah, di kartu tarot ini juga ada surrender. Kamu benar-benar berserah kepada Tuhan. Mungkin dengan masalah keuangannya kamu, bahkan ada juga kamu yang sakit ya, tidak bisa berusaha. Terkadang ada juga yang berharap belas kasihan orang gitu ya. Mungkin dari keluarga, saudara, orang tua ya. Mungkin aja, semoga aja kamu akan benar-benar sabar menghadapi ini dan bisa sembuh dari penyakit yang kamu derita ya. Semoga aja semua kita sehat walafiat ya. Nah, jadi ini, ada beberapa dari kamu kayak surrender, berserah kepada Tuhan. Berharap Tuhan yang jadi penolong kamu. Memang Tuhan ya yang menjadi penolong kita di dunia ini. Nggak ada siapapun. Manusia pun menolong kita itu berkat Tuhan juga yang mengirimkan dia ya sebagai perantara untuk bisa membantu kita. Ya, jadi surrenderlah kamu. Berserahlah kamu kepada Tuhan ya. Semoga Tuhan akan mendengar semua doa-doa kamu di sini. Oke. Aku juga di sini ada Four of Cup. Nah, ini juga kalau dalam cinta mungkin saja ini efeknya dari cinta. Cinta kamu yang tersakiti. Ya mungkin pada awalnya kamu kayak ngerasa seseorang mungkin yang sudah menjalin satu hubungan dengan kamu, dia sudah menipu kamu. Bahkan ada yang mengambil uang kamu, mungkin juga ada yang menipu kamu dari segi mungkin harta kamu, apa kamu udah diambil semua gitu ya. Jadi kamu hancur nih, stuck di keuangan. Ya mungkin saja dengan surrendernya kamu, Tuhan membangkitkan kamu lagi. Jadi apa yang hilang dari diri kamu itu akan kembali, ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita akan lihat di sini ada Seven of Cup. Jadi ini akan banyak pilihan buat kamu, baik dari segi finansial, baik dari segi keuangannya kamu ya, baik dari segi karirnya kamu ya. Ini akan banyak pilihan. Jika kamu tidak punya pekerjaan, ya mungkin di bulan Mei kamu akan merasakan kalau banyak yang mulai membantu kamu, banyak yang mulai berdatangan ya. Intinya memberi kesempatan kepada kamu. Kenapa? Karena saat kamu surrender, disitulah Tuhan mungkin berikan jalan kepada kamu. Tinggal kamunya bagaimana, bersemangat atau enggak gitu loh. Tapi aku lihat kamu akan bersemangat. Dengan kesabaran kamu, ya, dengan kegigihan kamu, ketekunan kamu, ya, kamu akan benar-benar menjadi seseorang yang sukses. Bisa menaklukkan apapun di sini. Bisa melakukan keadaan bagaimanapun gitu loh. Jadi intinya kamu itu akan memiliki sebuah kebahagiaan dan kesuksesan yang terkadang tidak kamu sangka-sangka. Jadi di bulan Mei, persiapkan diri kamu untuk menerima kabar dan kejadian yang mungkin akan kamu hadapi ini. Terkadang memang ada ketakutan, ada kegelisahan. Sekarang buang jauh-jauh kegelisahan dan ketakutan itu, ya. Semoga apapun nanti yang kamu harapkan di bulan Mei, itu bisa akan terwujud. Oke? Nah, buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Apapun itu. Semoga kamu bisa ambil positifnya, buang negatifnya. Jangan sampai ya hidup kamu itu berkelanjutan di dalam keadaan stuck ya. Sekarang buatlah perubahan untuk hidup kamu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.